Pewaris episode 27. Peduli yang dipertanyakan. Keesokan siangnya, seusai pulang dari kuliah, Naira terlihat berjalan beriringan bersama dengan Miranda keluar meninggalkan gedung kampus. Langkah mereka berdua berhenti di depan gerbang. Saling mengedarkan pandangannya ke jalanan sekitar. "Kemana suamimu, Nay?" "Sepertinya belum menjemputku," jawab Naira yang sudah memastikan bahwa tidak ada mobil yang biasa digunakan oleh Kai dan Dev untuk menjemputnya. "Aku penasaran dengan wajah suamimu yang katanya galak dan menyebalkan itu. Kuharap kau tidak bertemu dengannya," ujar Naira. "Mir, aku akan ke rumah ayahku sekarang. Kau yakin mau naik taksi? Tidak pulang bersamaku saja?" tawar Naira. "Tidak, aku tidak mau pulang bersamamu. Jika aku pulang bersamamu, yang ada suamimu habisku maki-maki. Lebih baik aku naik taksi saja." Naira tertawa meremehkan. "Kau tidak akan berani dengannya." "Kata siapa tidak berani?" katanya sambil berdecih. Sebuah mobil dari arah barat berhenti mendadak di depan Naira dan Miranda membuat percakapan antar sahabat itu terhenti. Mobil milik Dev. Naira mengenalnya betul. "Cepat masuk." Dev memerintah istrinya supaya lekas masuk ke dalam mobil saat jendela pintu belakang terbuka penuh hingga membuat kedua mata Miranda membelalak melihat laki-laki berparas tampan nan angkuh itu duduk di dalam sana. "Dia sudah menjemputku. Aku balik dulu, ya, Mir." Naira berpamitan, namun Miranda tiba-tiba menarik tangan Naira. "Nay." Tanpa mengalihkan pandangannya dari Dev yang saat ini menoleh ke arah Miranda dan Naira. Tidak ada kacamata hitam yang biasa melindungi matanya, hingga parasnya terlihat sempurna, dan maskulin. Ya, mata Miranda yang sangat terkutuk itu sedang memujanya. "Ada apa, Mir? Apa itu suamimu?" tanya Miranda sambil berbisik. Naira sejenak melihat ke arah Dev yang sudah menatapnya dengan kening dan alis yang berkerut. Lalu menemui Miranda kembali. "Iya, dia suamiku Dev yang sering kuceritakan." "Kenapa kau mau memaki-makinya?" ledek Naira. Miranda begitu terkesiap. Ia tidak pernah menyangka bahwa suami sahabatnya ternyata setampan itu. Ya, Dev memang tampan. Bahkan jauh lebih tampan dari Dio, pikir Miranda. Tidak, siapa yang mau memakinya? Miranda tergagap-gagap karena takut. Dari tampilannya saja, Dev terlihat sangat keras. Tidak mungkin Miranda berani memakinya. Jangankan memaki, berbicara saja mungkin ia tidak akan berani. "Ya sudah, aku pulang dulu." Nay, tunggu." Miranda kembali menarik pergelangan tangan Naira. "Ada apa lagi, Mir?" Naira mendesah. "Apa aku boleh pulang bersamamu?" tanya Miranda. "Katanya tadi mau naik taksi." "Aku lupa, Nay. Aku baru ingat kalau aku tidak membawa uang lebih untuk naik taksi," katanya memelas dan penuh harap. "Yang benar?" tanya Naira dengan penuh selidik dan tidak percaya. "Iya, Nay. Aku rasa uangku kurang jika harus naik taksi. Bolehkan aku pulang bersamamu?" pinta Miranda. "Ayolah, Nay, biarkan aku pulang bersamamu. Biar aku tertular dapat suami yang tampan dan kaya seperti suamimu. Kau tisak mau kan aku pulang berjalan kaki?" katanya sambil berbisik. Naira mendesah bingung. Melihat dari raut wajah Dev, tampaknya suasana hati laki-laki itu sedang tidak baik. Tetapi ia juga tidak tega membiarkan Miranda pulang berjalan kaki. "Apa yang kau tunggu?" Suara Dev membuat tubuh Miranda terjingkat karena terkejut. Naira mendekati mobil dan melongokkan kepalanya sedikit masuk ke dalam jendela pintu yang terbuka. "Dev, apa boleh aku mengajak sahabatku untuk pulang bersama? Mobil sahabatku sedang dalam perbaikan. Aku tidak mungkin membiarkannya pulang sendirian. Ada taksi, jangan manja." Naira mengumpat kesal. "Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian, karena Miranda dari dulu selalu baik memberikanku tumpangan untuk pulang. Kalau begitu aku akan pulang naik taksi bersama dia saja. Kau pulang saja bersama Kai." Dev membulatkan matanya. Berani sekali dia, pikirnya. "Ya sudah pulanglah bersama sahabatmu naik taksi, tidak usah pulang ke rumah sekalian," ancamnya dengan sungguh-sungguh. Naira seakan tidak takut dengan ancaman Dev, karena selama 2 minggu dirinya dekat dengan laki-laki itu, ia memahami dengan betul bahwa suaminya hanya suka menggertak. "Ya sudah, aku hari ini kan akan pulang ke rumah ayah. Jadi aku tidak akan pulang ke rumahmu."
Naira nyaris menjauhkan tubuhnya. Dev mendecakkan lidah dan dengan tergesa membuat keputusan. Ya sudah, cepat ajak temanmu masuk ke dalam mobil. Jangan membuang-buang waktuku, jangan bercanda, dan banyak bicara selama dalam perjalanan. Katanya dengan terpaksa mengizinkan Naira memberi tumpangan untuk sahabatnya. Senyuman Naira mengembang sempurna. Miranda boleh pulang bersama kita. Kau bertanya sekali lagi aku akan merubah pikiran. Iya, sebentar. Naira menarik tubuhnya dan kembali menemui Miranda yang masih berdiam diri di tempat yang sama. Bagaimana, Nay? Tanya Miranda. Iya boleh. Dev mengizinkanmu untuk pulang bersamaku. Ayo, ajak Naira. Miranda begitu kegirangan. Ia dengan tergesa-gesa berjalan mendahului Naira dan membuka pintu mobil belakang. Tanpa diberi izin ia duduk tanpa sungkin di samping Dev hingga membuat laki-laki itu berteriak kesal. Kenapa kau duduk di sini? Seru Dev yang berusaha menjauhkan tubuhnya dari Miranda. Aku kan menumpang, Kak. Jadi sudah seharusnya aku duduk di belakang. Aku bukan kakakmu, jadi jangan memanggilku seperti itu. Bentak Dev. Turun dan duduk di kursi depan. Ini kursi milik Naira. Aku tidak boleh duduk di sini. Tanya Miranda. Tidak boleh. Cepat pindah atau turun dari mobil. Ancamnya dengan penuh amarah hingga membuat Miranda beringsut takut. Baiklah, aku akan pindah di kursi depan. Miranda pun segera turun dan berpindah posisi duduk di depan, di samping Kai tepatnya. Naira hanya terkekeh melihat Miranda yang terkena semprot oleh suaminya. Ia pun masuk ke dalam mobil dengan ceroboh hingga membuat kepalanya tak sengaja terbentur pintu mobil hingga ia mendesah dan mengadu kesakitan. Kau ini kenapa ceroboh sekali? Seru Dev. Naira mendaratkan tubuhnya duduk di samping laki-laki itu sambil memegangi dahinya yang cukup memar. Namanya juga tidak sengaja terbentur. Apa sakit? Tanya Dev. Kenapa tidak kau coba saja biar tahu? Seru Naira sambil mendengus kesal. Coba lihat. Dev menyingkirkan tangan Naira yang masih memegangi dahinya. Tangan Dev menggosok-gosok dahi wanita itu dengan pelan dan lembut, sambil menggerutu, makanya lain kali itu hati-hati. Untung saja hanya memar. Kalau terluka bagaimana? Naira hanya diam dan memperhatikan Dev yang begitu memedulikan dirinya seperti ayahnya. Ya, ayah Wira selalu marah jika Naira bersikap ceroboh dan kurang berhati-hati. Ayah Wira bersikap seperti itu karena menyayangi Naira dan selalu mengkhawatirkannya. Ayah Wira selalu takut jika Naira kenapa-kenapa. Tapi, Dev, itu yang saat ini dipertanyakan oleh Naira. Bersambung. Pewaris episode 28. Pikiran terganggu. Aku baik-baik saja. Naira menepis tangan Dev, menyembunyikan wajahnya dari laki-laki itu. Hah, kenapa aku jadi memedulikan dia seperti ini? Sekalipun dia terbentur atau terluka seharusnya kubiarkan saja. Dev menarik pandangannya menjauh dari Naira. Begitupun posisi duduknya. Tuan, kita pergi kemana dulu? Tanya Kai sebelum melajukan mobilnya. Antarkan aku ke rumah ayahku dulu, Kai. Antar temanmu dulu, baru ke rumah ayahmu. Timpal Dev. Rumah Miranda lebih jauh dari rumah ayah, Dev. Kasihan Kai jika harus bola-balik. Jadi antarkan aku dulu. Itu memang pekerjaan dia. Seru Dev. Naira jangan bertengkar. Aku ikut kalian pulang tidak apa-apa, kok, sahut Miranda. Jangan ikut bicara. Seru Dev kepada Miranda yang seketika membuat wanita itu bungkam dan tidak berani ikut bicara. Dev seperti tidak bisa membantah perkataan Naira. Baiklah, antarkan Naira dulu ke rumah ayahnya, Kai. Baik, Tuan. Kai mulai mengemudikan mobil meninggalkan tempat itu. Selama dalam perjalanan pulang tidak ada yang berbicara sepatah kata. Lidah Miranda terasa gatal jika dirinya hanya berdiam diri seperti ini sementara di sini ada Naira, satu-satunya sahabat yang membuat dirinya memiliki keahlian dalam berbicara. Miranda perlahan menggerakkan ekor matanya ke belakang. Berusaha menjangkau Naira, ingin sekali mengajak sahabatnya itu bercanda dan berbicara. Tapi, ada yang berani berbicara di dalam mobilku akan kulempar keluar hidup-hidup. Ancaman Dev membuat tubuh Naira terjingkat. Suami Naira benar-benar menakutkan, gumam Miranda. Ia mengalihkan kembali pandangannya lurus ke depan. Lalu perlahan melirik ke arah Kai yang tengah fokus mengemudi di balik balutan kacamata hitam yang laki-laki itu kenakan.
Tak mengurangi sedikit pun ketampanannya. Bahkan lebih maskulin. Jiwa jomblo Miranda terasa terkoyak. Astaga, sopir suaminya Naira sungguh tampan sekali. Sungguh berbeda dari sopir-sopir pada umumnya. Tak lama kemudian, mobil yang dikemudikan oleh Kai berhenti di pekarangan rumah ayah Naira. Sudah sampai, Nona Naira. Terima kasih, Kai. Naira bersiap-siap turun dari mobil. Kau pulang jam berapa? Dev memegang pergelangan tangan Naira, namun tak mengalihkan pandangannya untuk menemui mata wanita itu. Aku tidak tahu, Dev. Beritahu aku sekarang. Biar aku nanti menjemputmu. Mungkin jam 7 malam. Dev yang sedari tadi tidak mau melihat Naira, kini matanya menemui wanita itu. Kenapa lama sekali? Sebelum maghrib kau harus pulang. Kata Dev dengan suara dan sorot mata yang tegas dan tidak mau dibantah. Naira rasanya ingin sekali mengumpat dan memakinya, akan tetapi ia lebih memilih diam dibanding harus mengutarakan isi hatinya saat ini. Baiklah, katanya dengan terpaksa. Miranda, aku pulang dulu. Hati-hati. Aku takut kau diculik, kata Naira turun dari mobil dan menutup pintu mobil itu sekeras mungkin. Diculik. Kedua mata Miranda membeliak. Diculik siapa, Nay? Belum mendapat balasan. Kai sudah melajukan mobilnya tanpa aba-aba meninggalkan kediaman rumah keluarga Naira. Wajah Miranda mendadak memucat. Apa maksud Naira? Gumamnya sambil menggerakkan ekor matanya untuk bergantian melihat ke arah Kai dan juga Dev. Hei, Nona. Suara Dev yang menggelegar mengejutkan Miranda hingga membuat tubuhnya terjingkat. Iya, Kak. Apa kau sudah lama mengenal Naira? Tanya Dev. Sudah lama, Kak. Sejak usia kami 12 tahun, jawabnya dengan tergagap-gagap. Berarti kau tahu semua tentang Naira? Tanya Dev. Iya, Kak. Saya tahu semuanya tentang Naira. Dev mengusap-usap dagunya yang terasa kasar karena ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Apa kau tahu tentang keluarga Naira? Tanyanya. Tentu saja aku tahu. Miranda mengalihkan pandangannya menoleh ke belakang menemui Dev. Apa saja yang kau ketahui tentang keluarga Naira? Om Wira seorang pengusaha kuliner. Ibu Naira meninggal saat melahirkan Naira, kedua kakaknya berprofesi sebagai seorang model dan juga artis figuran. Dan Naira, Miranda tiba-tiba membisu, lalu menghela napas, kasihan dia. Dev menyipitkan kedua matanya. Kenapa memangnya dengan Naira? Ia begitu tertarik untuk mendengar tentang istrinya dari wanita itu. Dari dulu Kak Yura dan Kak Aira sangat tidak menyukai Naira. Mereka membenci Naira dan sejak kecil selalu menyalahkan Naira karena menjadi penyebab kematian ibunya. Bukannya mereka sangat akrab? Tanya Dev yang mengingat-ingat kembali pertemuan antara Naira dan juga kedua kakaknya waktu di toko buku dan juga rumahnya kemarin. Kalau di depan orang lain mereka bersikap manis dan baik kepada Naira, tapi jika di rumah sikapnya justru malah sebaliknya. Dev tiba-tiba tercenung memikirkan perkataan Miranda. Aku sudah merasa kalau kedua kakaknya itu bukanlah wanita yang baik, batin Dev. Lalu bagaimana dengan mantan kekasihnya? Dio yang kau maksud? Iya, mungkin itu. Aku tidak tahu pasti namanya. Nay sudah lama putus dengan Dio. Kenapa mereka bisa putus? Karena orang tua Dio habis menghina Naira dan menyuruh Naira supaya mau memutuskan Dio. Dia sungguh laki-laki tidak tahu malu membiarkan Naira dihina di depan orang banyak, katanya dengan geram. Naira sebenarnya sangat menderita, tetapi dia tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun. Dia lebih banyak bercerita kepadaku. Itu sebabnya aku tahu semua tentang Naira, Kak. Lagi-lagi Dev dibuat tercenung dengan semua yang dikatakan oleh Miranda. Mobil yang dikemudikan oleh Kai tiba-tiba berhenti. Sudah sampai di tempat tujuanmu, Nona, katanya tanpa melihat ke arah Miranda. Oh, sudah sampai, iya. Cepat sekali, ujar Miranda. Kak, aku pulang dulu, iya. Terima kasih atas tumpangannya, pamitnya kepada Dev yang hanya diam dan memberi anggukan dagu sebagai jawaban. Terima kasih Pak Sopir. Kali ini Kai merasa terganggu dengan sebutan itu hingga mengharuskan matanya yang masih dibalut kacamata terpaksa menemui Miranda. Aku bukan sopir. Aku pengawal. Tegas Kai, merasa tidak terima. Oh, kau pengawal. Tidak ada bedanya pengawal dan sopir, cebik Miranda.
Tentu saja beda. Awas kau berani mengataiku sopir lagi. Kai terpaksa berteriak karena Miranda turun dengan tergesa-gesa meninggalkan mobil karena takut. Si asteris Alan, dia berani sekali mengataiku sopir. Kai kembali melajukan mobilnya dengan mulut yang tak henti menggerutu kesal akan sebutan yang dilontarkan oleh Miranda tadi. Kai, nanti biar Naira ku jemput sendiri, kata Dev membelah kesenyapan di dalam mobil yang terjeda cukup lama setelah kepulangan Miranda. Tapi, Tuan, saya takut. Tidak akan terjadi apa-apa kepadaku. Baiklah, Tuan. Kai tidak berani membantahnya. Setelah mengajukan pertanyaan kepada Miranda, raut wajah Dev terlihat nampak berubah. Kai bisa melihat dari balik kaca spion bahwa majikannya itu tengah terganggu dan memikirkan sesuatu setelah mendengar pernyataan yang diberikan oleh Miranda. Katanya tidak menyukai Nona Naira, tetapi selalu ingin tahu apapun tentang Nona Naira. Aku sungguh bingung dengan Tuan Dev, batin Kai sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Bersambung.